Selamat pagi anak-anakku semua. Iya. Selamat pagi anak-anakku itu semua, anak-anak sekolah minggu yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Ah, Saya saya akan menceritakan tentang Daud, si anak gembala. Dahulu kala Daud itu adalah anak dari Saul. Dia itu ditugaskan ayahnya untuk menjaga domba, walaupun dombanya hanya seberapa, tapi bahkan Saul itu sama dia menjalani tugasnya, dia menyanyikan lagu-lagu untuk menyembah Tuhan. Dia juga selalu berdoa, dia mengasihi kakak-kakaknya, dia membawa makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Daud itu sayang sekali sama 7 kakaknya. Sedangkan pekerjaan Daud itu dia hanya disuruh-suruh sama bapaknya untuk memberikan makan, kakaknya yang sedang perang, terus menjaga kawanan domba-dombanya. Daud itu pemberani, walaupun dia kecil tapi dia berani melawan Goliat, melawan musuh-musuhnya. Apa tuh musuh-musuhnya tuh anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Musuh-musuhnya itu adalah singa. Yang mau memakan dombanya itu dilawan sama si Daud. Ataupun ada beruang, ataupun ada binatang lain dilawan sama si Daud. Terus udah gitu Tuhan menyuruh uh, menyuruh Tuhan menyuruh untuk menggantikan Saul, menyuruh Samuel untuk menggantikan Daud. Terus Isai, bapaknya Daud ini memberikan kakak-kakaknya si ini, si ini, si ini, si ini. Tapi apa yang disuruh Tuhan ini bilang, bukan yang ini. Masih ada kak anakmu satu lagi katanya. Terus ada, tapi untuk apa dia? Dia masih kecil. Dia di belakang, kerjanya dia menggembalakan domba. Nah, terus dipanggil tuh si Daud sama papanya, sama Samuel dipanggil. Daud, Daud sini, kamu dipanggil sama Nabi Samuel. Ada yang mau diberitakan berita bahwasanya kamu dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja. Jadi Daud itu dia mempersiapkan diri menjadi raja. Tapi sebelum itu dia juga pernah melawan Goliat. Goliat itu siapa? Goliat itu adalah orang yang tinggi, besar. Dia itu selalu menang kalau perang. Tapi Daud tidak pernah mau mengalah. Dia sebelum berperang melawan Goliat, dia berdoa dulu. Biar Tuhan yang campur tangan. Lantas si Daud ini ambil ketapel yang selalu dia bawa kemana-mana untuk menjaga singanya, untuk menjaga domba-dombanya. Terus dia isi ketapel itu dengan batu. Nah, dia iniin ketapelnya itu tuh kena deh di jidatnya si Daud, di jidatnya Goliat. Akhirnya si Goliat itu tumbang, kalah. Nah, disitulah roh Tuhan bekerja. Tuhan bekerja bagi Daud. Terus Daud itu diajak ke rumah Tuhan di istana Saul. Roh Tuhan meninggalkan Tuhan, roh Tuhan meninggalkan Saul. Dia si Saul ini jadi cemburu, dia kesal karena apa? Karena Saul itu merasa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Apa-apa selalu Daud, apa-apa selalu Daud. Karena Daud bisa melawan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya berapa ribu orang. Jadi ada kecemburuan dari hati Saul. Nah, di sini Daud menerangkan sama Saul dengan menolong dia bahwasanya itu tidak benar. Saul meminta Isai bapaknya membiarkan Daud tinggal dan melayani Raja Daud.
kapanpun Saul mendapatkan serangan, Daud siap membantu. Dengan kecapinya, dengan sulingnya, dia sering sekali memuji Tuhan dengan kecapinya. Makanya dia disayang Tuhan. Setelah Daud pulang ke rumahnya dan Saul berperang dengan orang Filistin. Kakak-kakaknya Daud juga disitulah si Daud itu bisa mengalahkan si Goliat. Hebat kan anak-anak? Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka berdoa, suka meminta kepada Tuhan, suka memuji nama Tuhan? Kalau kalian suka memuji nama Tuhan, berarti kalian adalah Daud penerus, Daud generasi yang akan datang, yang menjaga domba-dombanya dengan kekuatan dia, dengan pertolongan Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi anak Daud? Nah, itulah sampai di situ ya Kak, ceritanya tentang Daud gitu. Sampai di situ. Ya, salam, Tuhan berkati. Sampai di situ ya ceritanya.